Sebentar, biarkan aku menyalakan rokokku. Hei, aku nggak ingin wajahku terlihat di sini, oke? Burumin aja. Baiklah, aku siap. Perjumpaan pertamaku dengan hal itu saat usia 7 tahun. Aku dan seorang teman sedang berjalan dari rumah ke sekolah saat kami berpapasan dengan seorang pecandu. Ia berdiri tepat di sisi jalan dengan satu tangan di pagar dan yang lain menjuntai. Pakaiannya kotor dan sobek. Wajahnya bengkak dan pucat seperti hantu. Tapi matanya, men, kamu bisa melihat setan di situ. Kami berdua berdiri terdiam menatapnya. Ya, kami ketakutan. Tapi kami juga tertarik. Kemudian, ia muntah. Lalu ia perlahan mengangkat wajahnya dan melihat kami berdua dari salah satu sudut mulutnya. Dan ia kemudian menyuruh kami mendekat karena ia ingin memberikan kami hadiah. Kami berdua anak-anak, men. Tentu saja kami ingin hadiah. Jadi kami mendekatinya. Kami memutuskan untuk memberitahu mamaku karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan atas barang yang lelaki itu berikan. Kami tidak mengerti apa itu dan setuju mungkin mamaku lebih tahu. Saat kami sampai ke rumah, kami segera mencari mama dan menemukan beliau duduk di area meja makan sambil menulis sesuatu. "Mama," panggilku padanya. "Ya sayang," katanya dan menoleh ke arahku. "Seorang pria di jalan memberikan sesuatu, tapi kami tidak tahu apa ini," kataku. Dan mengangkat tanganku untuk menunjuk barang itu. Kubuka telapak tanganku dan tampaklah jarum suntik yang sudah terpakai. Ketakutan? Tentu saja. Itu yang dirasakan orang tuaku. Kedua orang tuaku berasal dari Maroko dan Prancis. Kami tinggal di satu tempat di Prancis yang terkenal akan kekerasan dan masalah obat-obatan. Jadilah mereka makin khawatir tentangku, bukan hanya karena di mana kami bertempat tinggal, tapi juga karena sepupuku Ben yang dikenal sebagai salah seorang pengedar. Dan kau tahu bagaimana itu bekerja saat satu orang anggota keluarga terlibat dalam dunia kelam itu. Mereka akan menarik semua anak lelaki di keluarga bersama mereka, karena keluarga adalah orang terdekat yang bisa dipercayai. Jadi aku muncul ke rumah dengan jarum di tanganku di usia 7 tahun. Mamaku kaget dan menelpon papaku agar segera pulang. Saat ia tiba, mereka segera langsung ke ruang keluarga dan menutup pintu. Mereka berada di dalam sana cukup lama. Aku tidak tahu apa yang mereka perdebatkan, tapi saat mereka selesai, mereka berdua setuju bahwa tidak aman bagiku untuk tumbuh di area itu. Jadi, kami segera pindah ke tempat pamanku di Belanda. Awalnya, kami hanya pergi untuk berkunjung selama beberapa bulan. Tempat itu terasa seperti planet yang benar-benar baru untukku. Yang ku tahu hanyalah area kumuh yang ku tinggali sebelumnya. Jadi ini benar-benar berbanding terbalik. Tempat itu benar-benar indah dan damai. Tidak ada senjata yang ditembakkan di jalanan setiap malam. Tidak ada pengedar. Tidak ada perkelahian. Yang bisa kulihat hanyalah anak-anak bermain dengan aman di jalanan. Kami berkunjung semakin sering dan akhirnya ayahku saat itu mengajukan izin tinggal. Setelah kami mendapatkan izin, kami pun menetap. Saat bersekolah di sana, aku termasuk murid yang dikucilkan. Itu benar-benar perubahan drastis dari mana aku berada sebelumnya. Aku selalu terlibat masalah dan memilih untuk menyelesaikan dengan kekerasan daripada membicarakannya. Tapi aku tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Aku berusia 13 tahun, dan di tahun kami mendapatkan kewarganegaraan Belanda, orang tuaku memutuskan untuk kembali ke Prancis, menemui tanteku di musim panas. Musim panas itu benar-benar mengubah semuanya. Saat kami tiba di rumah tanteku, Ben juga ada di sana. Kami semua berada di luar dan bermain sepak bola dengan bola baru yang kudapatkan sebagai hadiah. Di sana juga ada anak lelaki baru di tim lainnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Saat mereka kalah, ia menjadi sangat agresif dan berusaha mencuri bolaku. Aku pun marah dan memintanya mengembalikan bolaku, tapi ia menolak. "Hah? Aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan." Sepupuku Ben duduk dan menonton keseluruhan kejadian tersebut dari kursi depan mobil hitamnya. Kemudian ia memanggilku untuk menghampirinya dan mengatakan padaku,
Kalau ia mengambil bolamu, aku akan menghajarmu. Jadi jika aku jadi kamu, aku akan menghajarnya dan mengambil bola itu kembali. Aku begitu ketakutan akan dihajar, jadi ku beranikan diri pergi menghampirinya. Dan sebelum anak itu bisa mengatakan apapun, aku menendangnya di perut dan kemudian meninjunya, tepat di wajah. Dan aku tidak berhenti di sana. Aku terus memukulinya tanpa henti sampai aku lelah. Kemudian ku ambil bolaku, masuk ke rumah dan duduk dengan sangat syok. Apa yang baru saja aku lakukan? Tiba-tiba, Ben datang dan menaruh tangan di pundakku dan berkata, "Kau melakukan hal yang benar." Ku jawab dia, "Hal yang benar? Bagaimana mungkin kekerasan adalah hal yang benar?" Ia mengambil teleponku dan menyimpan nomornya di sana. "Satu hari, aku akan menghubungimu untuk membantuku dengan sesuatu." Kemudian, ia pergi. Aku tak mendengar apapun selama 2 tahun darinya. Tapi 2 minggu setelah aku berusia 16 tahun, aku akhirnya mendapatkan telepon darinya. "Hei, aku akan ke Belanda untuk menjemputmu. Kita akan melakukan perjalanan bersama," katanya. Untungnya saat itu, orang tuaku sedang di Maroko menghadiri pernikahan, jadi aku hanya perlu izin sakit di sekolah dan memberitahu tante yang menjagaku kalau aku pergi tamasya sekolah. Anehnya, ia tidak bertanya apapun, hanya membantuku mengepak barang dan mengantarku ke sekolah. Kutunggu ia pergi dan kemudian lari ke stasiun kereta untuk membeli tiket kereta menemui Ben di mana kami janjian bertemu. Dan hal pertama yang dikatakannya, "Aku ingin kau membantu bisnisku." "Kenapa aku?" tanyaku. "Aku ingin kau membantuku dengan urusan kecil di sini dan sana, dan aku akan mengupahmu untuk itu. Kau mau?" Aku hanya anak kecil yang tidak paham akan dunia. Begini, aku bukan tipe yang ingin dihormati atau kuat atau apapun. Aku melakukannya karena aku ingin uangnya. Aku bersekolah di tengah-tengah anak orang kaya, dan aku menginginkan apa yang mereka miliki. Aku tidak memiliki teman atau orang untuk diajak bicara. Aku kesepian hampir setiap saat. Diri bodohku saat 16 tahun berpikir bahwa uang akan mengisi segalanya. Oke, ayo. Kami berkeliling melintasi Prancis dan Belgia. Pertama, aku hanya melakukan tugas-tugas kecil, seperti membungkus kotak atau menjawab telepon. Namun kemudian, aku juga akan ke jalanan dan bicara dengan para penyuplai dengan sepupuku. Mereka pikir aku hanya anak kemarin sore, tapi aku belajar banyak ketika di sana. Dan sebelum aku tahu, aku mulai menjalankan bisnisku sendiri. Sepupuku terus mengawasiku, tapi usahaku makin berkembang. Di akhir perjalanan, sepupuku memberikan amplop berisi uang dan memberitahuku, "Ini untuk kerja kerasmu." Aku jawab, "Makasih ya. Akan kurus bisnis di sini sebelum perjalanan berikutnya." Itu adalah perjalanan yang mengubahku menjadi lelaki dewasa. Saat tiba di rumah, papaku berdiri di depan pintu. Ia menunggu dan sangat marah lebih dari biasa yang kulihat. "Kemana aja kamu? Kamu bohong ke tante, bohong ke papa, bohong ke sekolah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Karena kamu melewatkan tesmu, kamu nggak naik kelas dan harus mengulang. Papa nggak percaya kamu sangat enggak bertanggung jawab. Berikan teleponmu." Kuserahkan teleponku padanya. "Kemana kamu?" dia bertanya. Kuputuskan hanya untuk memberitahunya. Jalan-jalan dengan Ben. Ia hanya melihatku dalam diam untuk waktu yang lama. Ia sangat syok. "Mulai saat ini, kamu akan pergi langsung ke sekolah dan pulang ke rumah. Kamu dengar? Kamu tidak ada lagi keluar rumah. Tidak ada internet dan kamu tidak akan pernah menghubungi Ben lagi." Dia membentakku. Kemudian membanting telepon ke lantai, memecahkan layarnya dan menginjaknya. Aku masuk kamar dengan marah karena ia tidak mengerti betapa sulitnya bagiku untuk hidup normal. Ia tidak mengerti dunia dan bisnis yang kujalani. Kuputuskan memberikan yang terbaik yang kubisa untuk menghubungi Ben lagi. Jadi aku belajar keras di sekolah dan mendapatkan hasil bagus hingga tahun keempat sekolah menengah. Saat itu, papaku mulai mengendurkan pengawasannya, jadi ku yakinkan ia untuk mengizinkanku ke Prancis, menemui tanteku dan ia dengan ragu menyetujuinya. Selama aku menghubunginya setiap hari agar ia tahu apa yang kulakukan. Tapi ku beritahu sepupuku, aku akan datang saat musim panas, dan saat aku tiba, aku kembali seakan aku tak pernah meninggalkan tempat itu.
itu bisnis seperti biasanya. Sebelum ku tahu, sesuatu dalam diriku berubah. Satu hari, aku terlibat argumen panas dengan salah satu penyuplai yang menolak untuk mengirimi kami apa yang ia janjikan. Aku benar-benar marah saat itu, hingga tidak bisa berpikir jernih lagi. Ku cari senjata dan menusuk dadanya 2 kali. Setelah kulakukan itu, kulihat tanganku bernoda merah dan shock. Seakan ada orang lain yang mengambil alih tubuhku, dan sesaat kemudian, aku menjadi diriku lagi. Dan aku lari. Aku kembali ke rumah, membersihkan tangan dan duduk di ujung ranjang, menyembunyikan kepala di tanganku. Tidak kuberitahu siapapun karena ia hanya penyuplai kecil dan tidak ada yang menyokongnya. Aku sadar, saat semua hal bisa saja menjadi lebih buruk. Aku bisa berakhir menghabisinya. Dia bisa saja menghabisiku. Aku bisa memulai perang dan banyak orang yang akan menjadi korban. Semua hanya karena aku berpikir pendek saat itu. Hanya karena aku ingin membuktikan sesuatu. Kuputuskan untuk kembali ke Belanda dan kuberitahu sepupuku akan kurus bisnis di sini saat ia menangani bisnis di Prancis. Aku berada dalam bisnis itu selama 2 tahun dan itu benar-benar menghancurkanku. Paman yang sudah 2 tahun tak bertemu tidak mengenaliku. Ia berkata, aku terlihat 10 tahun lebih tua dari seharusnya. Jika bukan karena teman baikku, aku mungkin akan berakhir di pemakaman atau mungkin penjara tingkat tinggi. Ia membantuku mendapatkan pekerjaan dan lulus semua tes. Aku masih belajar untuk tesku. Tapi dalam 3 bulan, aku berharap bisa kembali hidup normal. Aku ingin menemukan jalan untuk membantu masyarakat. Jadi kupilih mempelajari teknik kimia untuk membuat obat untuk membantu orang lain. Ironis bukan? Aku ingin berbagi cerita karena aku ingin orang-orang yang terpuruk di dunia ini tahu bahwa tidak pernah terlambat dan bahwa kau dapat selalu kembali dan memiliki hidup normal. Dan itu akan menjadi lebih baik. Sangat baik. Dan untuk anak-anak yang ingin masuk dunia kelam itu, keluar bro. Itu gak asik. Itu berbahaya. Lakukan yang terbaik untuk mereka yang peduli padamu dan dirimu sendiri. Hal-hal macam itu terasa menggoda. Uangnya, kekuasaannya, tapi itu semua hanya di permukaan. Kalau kamu terlibat terlalu dalam, itu akan mengubahmu. Dan bukan berubah menjadi lebih baik. Tidak pernah berakhir baik.